Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Mudah-mudahan Allah selalu merizkikan kita ilmu dan kefahaman bagi kita semua. Teman-teman masih ingat kisah penciptaan nenek moyang kita, Nabi Adam? Atau ada yang percaya nenek moyangnya monyet? Tentu tidak ada. Mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang percaya bahwa nenek moyang kita adalah monyet. Ya, nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kita tentang kisah penciptaan Nabi Adam ini. Tapi yang paling penting dari kisah ini adalah kisah tentang sebuah skenario peperangan besar. Kisah tentang skenario permusuhan abadi antara iblis dengan manusia dari sejak saat itu sampai hari kiamat tiba. Skenario besar itu diceritakan di ayat 17. Maka kami akan mendatangi mereka, kata iblis, dari depan dan belakang mereka dan dari kiri dan kanan mereka. Nah, ini janji iblis. Janji iblis akan menggoda manusia dari kiri kanan mereka, dari depan dan belakang mereka. Jadi menyesatkan manusia ini bagi iblis bukan sesuatu yang legal. Itu sah dan memperoleh izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, skenario besar ini perlu kita ingat, teman-teman. Iblis dan tentaranya tidak mau membiarkan manusia ini berbuat baik dengan gampang. Tidak mau membiarkan manusia ini berbuat amal ibadah dengan mudah. Tidak mau membiarkan manusia ini masuk surga semuanya. Mereka ingin manusia ini bersama-sama dengan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Ini yang perlu kita ingat. Bahwa bisa jadi ketika kita susah melakukan perbuatan baik, bisa jadi ketika kita menunda-nunda perbuatan baik, bisa jadi ketika kita susah melakukan ibadah, berat melakukan ibadah, percayalah ada campur tangan iblis di sana yang menggoda kita. Iblis tidak akan membiarkan teman-teman untuk beribadah, melakukan amal baik dengan mudah. Percaya, mereka akan selalu menghalangi kita. Nah, dari proses berikutnya kita melihat dari sejarah perjalanan para rasul, bisa kita simpulkan bahwa di satu sisi Allah memihak kita. Allah sayang sekali kepada manusia. Allah tidak mau manusia ini berhasil disesatkan oleh iblis. Ya, sehingga ketika Nabi Adam juga berhasil digoda oleh iblis. Ya, bayangkan Nabi Adam yang tinggal di surga, melihat Allah, ngobrol dengan Allah, berhasil disesatkan oleh iblis. Apalagi kita. Allah tidak ingin agar iblis berhasil menyesatkan manusia. Sehingga Allah menurunkan serial Nabi dan Rasul untuk tetap membimbing manusia di jalan yang benar. Agar manusia menang dalam proses pertarungan melawan iblis tadi. Menurut Imam Asyuyuti, jarak antara Nabi dan Rasul yang satu dengan Nabi dan Rasul yang lain itu sekitar 300-500 tahun. Dan waktu itu cukup bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Ketika zaman Nabi Adam, anak-anaknya yang keturunan pertamanya pun berhasil saling bunuh, disesatkan oleh iblis yang lain. Bahkan pada zaman Nabi Nuh, yang naik perahu Nabi Nuh itu kan orang baik semua, orang soleh semua. Orang kafir itu kan dimusnahkan oleh Allah. Tapi setelah itu lama-kelamaan tersesat lagi mereka. Diutuslah Nabi yang lain, tersesat lagi. Diutus Nabi yang lain, tersesat lagi. Diutus Nabi lain. Terus perjalanan umat itu seperti itu. Nah, ada satu pesan yang menjadi pesan berantai yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul itu. Pesan berantai yang dibawa oleh semua Nabi dan Rasul itu adalah syahadatain. Sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad SAW. Di Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Quran surat Al-Anbiya tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tegaskan bahwa Allah tidak mengutus seorang nabi dan rasul pun sebelum Rasulullah, melainkan membawa pesan yang sama, yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah. Di surat Al-A'raf juga di ayat 59, Al-A'raf ayat 59 sampai Al-A'raf ayat 171 itu menceritakan kisah para nabi. Teman bisa baca, bisa buka Al-Quran. Al-A'raf surat 59 sampai 171 itu menceritakan beberapa kisah nabi yang pesannya sama. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Dia. Wahai kaumku, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Dia. Oke. Maka urgensi syahadatain yang berikutnya adalah syahadatain ini adalah pesan berantai yang dipesankan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam
sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk proses memenangkan pertarungan melawan iblis tadi. Maka penting bagi kita untuk tetap berpegang teguh kepada syahadatain. Tidak hanya mengetahuinya sekali lagi, tapi mengilmui syahadatain. Lebih lanjut tentang syahadatain insya Allah akan kita bahas di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.